Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Bedah Demokrasi, berjumpa kembali dengan saya Narwan Riyadi di channel YouTube Ruang Bedah Demokrasi. Hari ini kita akan membahas secara mendalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikenal dengan nama WUS. Kita akan coba membahas dari awal gagasan, proses pembangunan, hingga isu besar terkait pembiayaan, utang, dan siapa yang akhirnya menanggung beban finansial proyek ini. Topik ini penting karena menyangkut kebijakan publik, tata kelola keuangan negara, dan akuntabilitas penggunaan dana infrastruktur. Oleh sebab itu, mari kita bahas secara perlahan dan detail. Gagasan kereta cepat Jakarta-Bandung muncul dari ambisi Indonesia untuk memperkuat konektivitas antara dua kota besar di Pulau Jawa, yaitu kota Jakarta dan kota Bandung. Menurut Wikipedia, pada Oktober tahun 2015, pemerintah Indonesia akhirnya memilih konsorsium Cina sebagai mitra pembangunan, mengalahkan proposal Jepang yang sebelumnya menjadi kandidat kuat. Groundbreaking dimulai 21 Januari tahun 2016, menandai dimulainya pembangunan jalur sepanjang 142,3 km dengan kecepatan operasional kereta yang dicita-citakan yaitu mencapai sekitar kecepatan 350 km per jam. Tujuannya sederhana, tapi ambisius. Tujuannya adalah untuk memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung yang mulanya ditempuh dengan waktu 3 jam melalui kendaraan mobil menjadi kurang dari 1 jam menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dan menjadi simbol kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Lintasan kereta cepat dibangun dengan kombinasi viaduk, terowongan, dan jalur permukaan. Menurut laporan di Science Direct, terdapat sekitar 46 jembatan besar, termasuk yang melintasi Sungai Citarum. Trase proyek dimulai dari Stasiun Halim di Jakarta, melewati Kerawang dan Padalarang, dan berakhir di Tegalalur, Bandung. Teknologinya menggunakan sistem blasted track, rel tanpa batu balas yang lebih stabil dan cocok untuk kecepatan tinggi. Menurut The People's Maps of Global China, proyek ini juga melibatkan pembangunan sistem sinyal, kelistrikan, dan keselamatan khusus kereta cepat. Sebelum proyek berjalan, Japan International Corporation Agency atau JICA telah lebih dulu menyusun studi kelayakan termasuk analisis sosial dan lingkungan. Namun, akhirnya pilihan jatuh ke teknologi Tiongkok karena dinilai lebih cepat dan tanpa jaminan APBN. Meski hal ini kelak menjadi perdebatan tersendiri bagi publik. Walau groundbreaking dilakukan di tahun 2016, pembangunan fisik baru benar-benar masif mulai dikerjakan pada tahun 2018. Pada akhir 2020, progres proyek baru mencapai sekitar 64%. Beberapa tantangan utamanya antara lain: pertama, pembebasan lahan termasuk tanah milik warga dan aset TNI Angkatan Laut memakan waktu panjang. Kondisi geologi di Jawa Barat yang kompleks memaksa pembangunan banyak terowongan dan jembatan sehingga memerlukan sedikit kehati-hatian dan ketelitian. Selanjutnya, pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu tantangan yang memperlambat suplai material dan tenaga kerja. Akibat semua hambatan itu, target operasi 2019 meleset jauh. Selain itu, terjadi pula kenaikan biaya proyek yang cukup signifikan yang akan kita bahas lebih lanjut pada bagian pembiayaan. Setelah bertahun-tahun tertunda,
akhirnya kereta cepat bus resmi beroperasi pada tanggal 2 Oktober tahun 2023. Uji coba dilakukan sejak pertengahan tahun 2023 dengan kecepatan laju kereta hingga 350 km per jam. Dalam 6 bulan pertama, menurut The European Financial Review, proyek ini telah melayani sekitar 2,5 juta penumpang. Rata-rata waktu tempuh Jakarta-Bandung kini dengan menggunakan kereta cepat bus dapat ditempuh sekitar 40 hingga 45 menit, menjadikan kereta tercepat di Asia Tenggara. Namun, data penumpang masih fluktuatif dan belum stabil untuk memastikan keuntungan jangka panjang. Nah, Sobat Demokrasi, disinilah titik krusialnya terkait dengan pembiayaan. Menurut Wikipedia dan iData, proyek ini dibiayai dengan kombinasi pinjaman luar negeri dari China Development Bank atau disingkat CDB dan akuitas konsorsium PT KCIC yang terdiri dari 4 BUMN Indonesia dan perusahaan China Railway. Kompensasi kepemilikan sekitar 60% milik Indonesia dan 40% milik China. Biaya awal diperkirakan sebesar 5,5 miliar US dollar. Namun membengkak menjadi sekitar 7,3 miliar US dollar akibat penyesuaian lahan dan keterlambatan waktu pengerjaan. Masalah muncul ketika publik menyoroti apakah proyek ini murni berbasis bisnis to bisnis atau justru secara tidak langsung mengandalkan dana publik. Inilah dilema antara ambisi infrastruktur dan tanggung jawab fiskal negara. Meski WUS dinilai sukses secara teknologi, beberapa laporan misalnya dari The Australian dan The Diplomat menyebutkan bahwa jumlah penumpang masih di bawah proyeksi awal. Studi kelayakan awal disebut terlalu optimis, terutama dalam memperkirakan perilaku pengguna dan tarif yang wajar. Namun, di sisi lain, dampak ekonomi lokal disebut mulai terasa. Kawasan sekitar stasiun seperti Padalarang dan Tegalalur mengalami peningkatan nilai lahan dan muncul peluang usaha baru. Tantangannya kini adalah bagaimana memastikan proyek ini berkelanjutan secara bisnis agar tidak terjadi beban fiskal terselubung. Isu terbaru datang pada Oktober tahun 2025. Menurut Detik Finance dan Liputan 6, Menteri Keuangan Purbawaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk melunasi atau membayar utang proyek BUS. Disebutkan pula bahwa tenor pinjaman proyek telah dinegosiasikan ulang hingga 60 tahun ke depan. Namun publik tetap mempertanyakan transparansinya. Pertama, bagaimana struktur utangnya? Pertanyaan kedua, siapa penjamin akhirnya jika terjadi gagal bayar atau galbay? Isu inilah yang membuat proyek BUS kini bukan hanya urusan infrastruktur, tetapi juga simbol akuntabilitas kebijakan publik. Dari sisi sosial ekonomi, proyek ini membawa dua sisi mata uang. Positifnya, mobilitas antara kota besar, dalam hal ini Jakarta-Bandung, meningkat. Sektor pariwisata di Bandung dan kawasan industri di Kerawang ikut tumbuh. Nilai lahan naik, waktu tempuh berkurang, dan konektivitas meningkat pesat. Namun sisi lainnya, beban utang jangka panjang, risiko ketergantungan pembiayaan asing, dan kompensasi sosial bagi warga terdampak yang belum seluruhnya tuntas. Evaluasi kebijakan publik menjadi penting. Apakah proyek ini benar-benar menguntungkan bangsa atau justru membuka potensi beban fiskal di masa depan?
Sobat Demokrasi, itulah perjalanan panjang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari ambisi besar hingga persoalan tanggung jawab publik. Menurut Anda, siapa yang seharusnya menanggung utang proyek ini? Pemerintah, BUMN, atau pihak swasta? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan santun serta dengan menggunakan data. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan kebijakan publik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Ruang Bedah Demokrasi. Saya Narwan Riyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.